Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kombang Hitam beserta anak buahnya mencari Ronggo Wiseso. Ada maksud apa dia mencarinya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Usia orang itu antara 60 tahun. Tubuhnya kurus dengan tulang-tulang wajah yang keras sedikit menonjol. Ia terkejut ketika pintu gerbang rumahnya diterjang kuda. Suaranya bergemuruh, mengagetkan seekor ayam yang sedang bertelur di belakang rumah. Serombongan orang berkuda itu segera mengepung rumah tersebut sampai di bagian belakang. Bergegas, lelaki kurus karena penyakit batuk-batuknya itu menuju serambi depan. Dan ia berpapasan dengan kepala begal utara yang tampak menggeram. Kakinya berdiri tegak, merenggang dengan mata menatap puas. Ronggo Wiseso berkerut kening merasa heran. Siapa kau? Ronggo Wiseso. Kau tentu ingat Mandradayu yang atas usulmu dijatuhi hukuman mati oleh sang adipati, bukan? Mandradayu, gumam Ronggo Wiseso. Ia berpikir sejenak. Oh iya, benar. Rasanya memang layak Mandradayu menerima hukuman mati, karena ia nyaris membunuh sang adipati. Kenapa? Aku adalah kakak Mandradayu. Aku menuntut atas kematian adikku itu, Ronggo Wiseso. Satu-satunya saudaraku telah kau lenyapkan dengan keputusan hukummu yang tidak adil itu. Maka sebagai gantinya, keluargamu harus kulenyapkan pula, supaya kau bisa merasakan bagaimana hidup tanpa sanak keluarga. Tunggu dulu, Kombang Hitam sudah tak sabar. Ia berseru, anak-anak, bantai habis mereka. Ya! Teriak mereka bersamaan. 12 anak buah Kombang Hitam mengamuk. Tak ada tetangga yang bisa menolong. Tak ada dari mereka yang berani mendekat. Jerit dan teriakan bagai suasana di alam neraka. Pada waktu itu, Paman Dubang dan Suto sudah berhasil menemukan kudanya. Kuda itu menjadi jinak kembali. Suto duduk di atas punggung kuda, sementara Paman Dubang menuntun dengan memegangi tali kekang kuda itu. Kuda itu bukan berlari, namun berjalan dengan santainya. Suto yang masih berusia 8 tahun itu tersenyum-senyum. Merasa tenang dan nyaman duduk di punggung kuda karena ada yang menjaganya. Kuda pun tidak bisa menjadi liar, melainkan patuh dan menurut dengan bimbingan Paman Dubang. Enak sekali kalau begini, Paman. Aku pantas menjadi pendekar sakti berkuda ya. Iya, tapi mana ada pendekar naik kuda kok dituntun. Seharusnya seorang pendekar itu bisa naik kuda sendiri. Kalau begitu, lepaskan saja, biar aku yang menunggang kuda sendiri. Kalau kudanya lepas lagi, bagaimana? Ya dikejar, sambil diancam seperti tadi, Paman. Kuda kok diancam terus, lama-lama dia bosan jadi kuda. Paman Dubang bersungut-sungut. Tiba-tiba, 3 orang penduduk yang dikenal Paman Dubang itu menghadang di depan mereka. Wajah ketiga orang itu menegang dan napas mereka tampak tak teratur. Dubang, sebaiknya kau bawa si Suto pergi jauh-jauh. Jangan pulang ke rumah, kata salah seorang. Habis mau pulang kemana kalau tidak ke rumah? Ke penginapan saja, kata yang satunya lagi. Di sini mana ada penginapan, sentak Dubang.
Memangnya kenapa? Aku tidak boleh pulang, Kang, tanya Suto yang merasa heran mendengar larangan itu. Keluargamu sedang dibantai habis oleh begal utara. Apa? Dubang memeki kaget. Suto segera turun dari punggung kuda dengan merosot dan jatuh sebentar. Ia mendekati salah satu dari ketiga tetangga dan bertanya, apa yang terjadi di rumahku, Kang? Keluargamu dibantai oleh Kombang Hitam, kepala rombongan begal utara. Kakak-kakak perempuanmu diperkosa mereka, lalu dibunuh, termasuk kedua pembantu perempuanmu. Juga diperkosa dan dibunuh dan... Tunggu, kata Suto dengan bingung, lalu bertanya kepada Paman Dubang pengasuhnya itu. Paman, perkosa itu diapakan, Paman? Shh, jangan bertanya begitu. Kamu masih anak-anak. Sebaiknya cepat lari. Sembunyikan anak momonganmu itu. Lekas, Dubang. Kalau mereka melihat Suto, pasti Suto juga akan dibunuhnya. Mereka merencanakan menghabisi semua keluarga majikanmu itu. Aduh, aku bagaimana ya? Aduh, kakiku menggemetar sekali. Dan ya, basah juga akhirnya. Sambil Dubang memandang celananya yang basah bagian bawah. Itu disebabkan rasa ketakutannya begitu besar. Sepengacut. Baru begitu saja sudah ngompol. Gerutut tetangga yang bersarung merah. Tiba-tiba mereka sadar, bocah kecil itu sudah tak ada di antara mereka. Salah seorang dari mereka berseru, "Loh, di mana Suto tadi?" "Ya ampun, dia sudah berlari ke arah rumahnya. Celaka, pasti dia menjadi sasaran juga. Ayo, cepat kita kejar dia." Mereka berempat mengejar Suto, tapi larinya Suto begitu cepat sambil menyelusup di antara pinggiran rumah penduduk, mencari jalan pintas menuju rumahnya. Rupanya hati anak itu cemas dan tegang. Ia mulai menahan kesedihan, membayangkan apa yang diceritakan tiga tetangga tadi. Ia penasaran ingin melihat kebenaran cerita itu. Begitu tiba di depan rumahnya, di balik sebuah pohon, Suto bersembunyi. Ia melihat rumahnya terbakar dengan api meluap berkobar-kobar. Ia juga melihat ayahnya yang renta itu sedang melawan dua anak buah Kombang Hitam. Sementara Kombang Hitam sendiri hanya terkekeh-kekeh sambil berdiri di samping kudanya. "Hajar terus si tua bangka itu. Hajar, jangan sampai teriak Kombang Hitam dengan memuakkan hati siapa saja yang melihat pertarungan itu. Ronggo Wiseso mencoba menahan serangan kedua anak buah Kombang Hitam yang datang dari arah kanan kirinya. Kedua tangannya dipakai untuk menangkis pukulan yang datang secara bersamaan. Ketika tangan itu membuka, kaki kedua anak buah Kombang Hitam itu menendang setengah lingkaran dan mengenai dada Ronggo Wiseso. Tubuh Ronggo melengkung ke belakang lalu terhuyung-huyung. Darah segar muncrat dari mulutnya. Warnanya hitam kemerah-merahan. Kedua anak buah Kombang Hitam yang melancarkan jurus kembar itu segera menghentakkan telapak tangan mereka, satu di dada kanan, satu lagi di dada kiri. Pluk, pluk, Ronggo Wiseso semakin mendelik matanya. Telapak tangan yang datang secara serempak itu seperti sebongkah batu besar dihantamkan di kedua dadanya. Napas terhenti seketika itu pula. Ronggo merasakan ada hawa panas yang membakar rongga dadanya. Bahkan seluruh isi tubuhnya bagai terbakar api. Namun, agaknya lelaki kurus dan berbadan sedikit bungkuk itu masih berusaha bertahan. Ia balas menyerang dengan sebuah sentakan kaki kanannya ke arah perut lawan yang ada di sebelah kanan. Plak! Kaki itu ditangkis oleh lawannya menggunakan kibasan tangan. Justru Ronggo Wiseso yang menyeringai kesakitan pada pergelangan kakinya terasa linu sekali akibat tangkisan tadi. Akibatnya, satu kaki menjadi lemah, ia jatuh terlutut. Tapi kaki kirinya berhasil tetap berpijak pada tanya. Hanya saja, sebelum ia melakukan sesuatu gerakan, tiba-tiba kedua tangan lawan datang memenggal dari kanan kiri, tertuju pada tengkuk kepala Ronggo. Plak, plak. Kepala Ronggo tersentak maju dan darah hitam kembali menyembur keluar. Pukulan tangan memenggal itu seperti dua batang balok yang dihantamkan kuat-kuat di tengkuknya.
Ronggo pun jatuh tersungkur tak tahan lagi. Brrr. Saat itu, Suto menjerit dari balik persembunyiannya. Ayah! Ia berlari mendekati ayahnya yang sekarat. Itu pasti anak buah Ronggo. Tangkap dan bunuh anak itu sekalian, seru Kombang Hitam. Ia menuding ke arah Suto dengan mata mendelik liar. Mendengar suruhan itu, Suto tidak merasa takut. Ia justru mendekati ayahnya. Kedua anak buah Kombang Hitam yang telah merubuhkan ayahnya itu menghadang langkah Suto. Maka Suto pun berbalik mengambil batu dan melemparkan. Swing, swing, plak, peletak. Batu itu mengenai wajah dan kepala penghadangnya. Aduh! Seluruh mereka serempak. Suto melarikan diri begitu melihat hidung salah seorang yang dilempar berdarah. Kedua anak buah Kombang Hitam pun segera mengejarnya. Anak itu berlari mencari kesempatan untuk melempar lagi. Anak itu bisa jadi penyakit kalau hidup, geram Kombang Hitam. Maka ia segera naik ke atas kuda dan mengejar Suto dengan kudanya itu. Tetapi Suto membelok ke jalan setapak yang sempit di pinggiran rumah seseorang. Kuda itu tidak bisa mengejar masuk di jalan sempit itu. Jangan, geram Kombang Hitam lagi. Ramuk habis tulang-tulangnya kalau dia tertangkap. Akankah Suto tertangkap? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.